pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami memohon, curahkanlah roh kebenaran dan damai ke dalam hati kami, supaya kami semakin memahami kehendak-Mu. Tolong dan kuatkan kami melakukan perintah-Mu dengan segenap kekuatan kami. Pimpinlah persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi-Mu dan sukacita bagi kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan itu tak akan beranjak dari kita. Kita bernyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak.
adalah titah yang ke-10 yang berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya ialah, takut akan Allah, kasih kepadanya, jangan serakah, atau berikhtiar ingin memiliki kepunyaan sesama dengan melakukan segala tipu daya. Jangan menghasut serta memperdaya rumah tangga sesama, tetapi kita patut memberikan nasihat kepada mereka supaya tetap memelihara rumah tangganya, setia dan rajin melakukan tugasnya sehari-hari. Amin. Adik-adik, mari kita terus belajar dan belajar, karena belajar itu sangat menyenangkan. Dengan rajin membaca Alkitab dan selalu berdoa, maka kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, kita bernyanyi, baca kitab suci. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita, sebelumnya kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Seperti Yesus
Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua duduk yang rapi, semua duduk yang manis, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami, adik-adik kami kelas besar dan kelas remaja Resort Cilitan. Terima kasih Tuhan, walaupun kondisi saat ini kami hanya mendengarkan firman Tuhan lewat media online, tapi kami percaya semua adik-adik kami serius dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di setiap rumah, di setiap ibadah adik-adik kami kelas besar dan kelas kecil. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Mari adik-adik semua buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Kakak ulangi kembali, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah juga menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini temanya adalah teruslah belajar. Adik-adik, memang firman Tuhan yang diambil pada hari ini, yang diambil dari kitab Ulangan, sebenarnya artinya yang lebih tepat adalah perintah kepada orang tua. Orang tua bagaimana mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Tapi adik-adik, tetap aja firman ini relevan untuk anak-anak remaja dan kelas besar. Kita ambil dari sisi kita, dari bagian kita, bagaimana kita bisa mempelajari firman Tuhan kali ini. Ya, karena semua yang tertulis dalam Alkitab adalah berguna untuk mengajar. Adik-adik sekalian, ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari pada firman Tuhan pada kali ini. Yang pertama adalah haruslah engkau mengikatnya sebagai lambang di tanganmu. Artinya apa? Biasanya orang Yahudi adalah memakai firman Tuhan diikatkan pada tangannya. Ini artinya memiliki makna bahwa mereka melakukan semua pekerjaan dengan tangannya. Artinya apa? Tuhan mau mengingatkan kita pada kali ini bahwa pergunakanlah tanganmu untuk pekerjaan Tuhan. Adik-adik sekalian, kadang kita juga suka kewalahan menggunakan tangan. Ya, sebenarnya tangan ini dikendalikan oleh pikiran. Ya, tapi terkadang juga adik-adik suka usil dengan tangan, sehingga tangan digunakan juga untuk hal yang tidak benar. Tapi adik-adik, di firman ini diingatkan, pergunakanlah tanganmu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Contohnya apa? Dalam hal belajar, pergunakanlah untuk
menulis hal-hal yang baik. Pergunakanlah tanganmu dengan mengerjakan hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang negatif. Seperti apa? Mencuri, seperti apa? Memukul, seperti apa lagi? Menyakiti orang lain. Ya, jadi pergunakanlah tangan untuk hal-hal yang baik. Yang berikutnya adalah menjadikan lambang di dahimu teladan hidup. Dahi digambarkan sebagai vision, sebagai pandangan terhadap masa depan. Ya, adik-adik, artinya jadikanlah firman Tuhan yang memimpin kita dalam langkah kita ke depan. Jadikanlah firman Tuhan yang mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang berguna di masa depan. Adik-adik sekalian, ini adalah janji Tuhan kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar pembicaraan-pembicaraan kosong. Ya, orang-orang yang menjadikan firman Tuhan bekal dalam hidupnya akan menjadi orang-orang yang berguna di masa depan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Ya, artinya apa? Tiang rumah itu adalah penyangga. Tiang rumah adalah penyangga ketegaran dan kekuatan sebuah rumah. Artinya, setiap keluarga harus menjadikan firman Tuhan sebagai tiang dalam rumahnya. Jadi, tidak menjadikan hal-hal lain yang menjadi tiang dalam keluarga. Adalah firman Tuhan yang menjadikan tiang penyangga dalam setiap keluarga-keluarga. Yang terakhir adalah menuliskannya pada pintu gerbangmu. Pintu gerbang biasanya digambarkan sebagai tempat apa? Tempat keluar masuk semua anggota keluarga. Ada yang keluar, pulang, itu pasti melalui pintu gerbang. Artinya seluruh kehidupan keluarga kita, baik keluar masuk dari rumah, didasarkan pada firman Tuhan. Keluarga hidup di dalam terang kasih firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi teladan. Setiap keluarga bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik, ada 4 hal yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Kita ulangi lagi sama-sama. Yang pertama adalah jadikanlah firman Tuhan sebagai lambang di tanganmu. Yang kedua, menjadi lambang di dahimu atau teladan di hidupmu. Yang ketiga adalah menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Yang keempat, menuliskannya pada pintu gerbangmu. Tapi pertanyaannya adik-adik, bagaimana cara agar keempat ini bisa kita jalankan? Ada 3 caranya. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Setiap keluarga, setiap orang tua, sebagai orang tua yang baik, wajib mendengarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, menyebarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Artinya ini adalah perintah buat orang tua, ya, orang tua kita untuk mau mendengarkan perintah Allah. Dan perintah ini sungguh-sungguh juga disampaikan kepada anak-anaknya, sehingga dengan mendengarkan firman Tuhan akan tertanam di dalam hati adik-adik sekalian. Tapi
bagaimana setiap orang tua bisa mengajarkan firman Tuhan kepada adik-adik kalau orang tua tidak melakukannya lebih dahulu. Jadi adik-adik, tugas orang tua tetap harus memperdengarkan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Dan adik-adik juga punya wadah yang lain kan untuk selain mendengarkan dari orang tua. Ya seperti saat ini kita ibadah dari guru-guru sekolah minggu, dari guru sekolah di sekolah, dari YouTube, dari mana saja adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan. Sehingga itulah salah satu cara agar keempat hal tadi yang kita pelajari bisa kita jalankan. Harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu pelita buat kita, menjadi pedoman buat setiap langkah dalam keluarga kita. Yang kedua, setelah mendengarkan firman Tuhan adalah mematuhinya. Ya. Pengetahuan yang kita dengar dari Alkitab itu tidaklah cukup kalau cuma didengar. Ya, firman yang kita dengar juga harus dipatuhi, ya. Adik-adik, kakak mau ingatkan satu hal. Tidak cukup hanya ilmu pengetahuan di sekolah kita dapatkan. Tidak cukup hanya ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu biologi, dan segala ilmu yang kita pelajari. Kalau dari segi akhlak, dari segi attitude, itu tidak baik. Ya, banyak orang yang sukses di luar sana itu bukan karena harus pintar. Anak Tuhan harus pintar, itu benar. Tapi bukan hanya pintar dari ilmu pengetahuan, tapi pintar juga akan firman Tuhan. Sehingga adik-adik menjadi suatu paket yang lengkap. Yang lengkap dengan kepintaran ilmu pengetahuan, lengkap juga dengan kepintaran akhlak dan moral. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, di sekolah kita tidak diajarkan bagaimana cara memberi, bagaimana cara mengasihi orang lain, gitu. Tapi di agama, di kepercayaan kita diajarin bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Ya, jadi adik-adik, yang kedua tadi adalah mematuhinya. Ya, sehingga harus orang tua juga harus setelah orang tua menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik, sehingga adik-adik juga harus belajar untuk mematuhi setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui orang tua. Dan adik-adik perlu ingat, orang tua adalah teladan yang paling dekat. Orang tua adalah teladan yang paling dekat dalam kehidupan adik-adik sekalian. Jadi kalau orang tua sudah mengingatkan, sudah menyampaikan, itu artinya adik-adik harus patuh kepada orang tua. Jadi itulah yang kedua. Yang ketiga adalah mengajar. Ya, bagaimana mengajarkan firman Tuhan ini yang sesuai dengan yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, dengan berulang-ulang. Ya, Alkitab menunjukkan bahwa mengajar bukanlah suatu usaha hanya sekali saja, dilakukan cuma diucapkan sekali cukup. Ya, Alkitab sudah mengajarkan harus dilakukan oleh orang tua berulang-ulang. Berulang-ulang artinya frekuensinya artinya sering dan sampaikan terus menerus, baik siang, baik malam, berulang-ulang. Berarti tidak hanya sekali-sekali. Ya, dan berulang-ulang artinya juga tidak pernah bosan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Gitu. Bukan sekali saja sudah cukup dianggap mengerti, nggak bisa. Harus berulang-ulang, terus-menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak.
ini tugas orang tua. Jadi adik-adik, kalau ada orang tua yang mengingatkan, ayo ibadah, jangan hanya asal lewat. Itu orang tua mengingatkan terus menerus, karena orang tua juga belajar akan firman Tuhan. Jadi jangan bilang, bawel mama, banyak banget perintahnya, ya. Ayo ini dikirim PR-nya, diselesaikan aktivitasnya. Bawel mama, nggak mau mengerjakan. Jadi adik-adik, nanti orang tua juga kena tegur sama Tuhan kalau tidak mengajarkan firman Tuhan itu cara berulang-ulang. Jadi jangan adik-adik juga, orang tua sudah berusaha, adik-adik nggak mau dengar. Itu artinya kita tidak kerjasama. Jadi harus ada kerjasama, adik-adik harus mau mendengarkan, ya. Terus kemudian tadi mengajarnya bagaimana? Yang pertama dengan berulang-ulang, yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Ya artinya apa? Pada saat duduk-duduk dengan mama papa, ngobrol-ngobrol, ngeteh bareng, ya. Pada saat mau tidur, pada saat bangun, ya. Selalu mencari kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Ketika kerja, ketika berjalan, ya, berjalan-jalan di mobil juga bisa, ketika berbaring, ya, ketika bangun, tadi kakak sampaikan, dalam aktivitas sehari-hari, adik-adik sekalian, ya, harus selalu disampaikan berulang-ulang, terus menerus, dan tidak pernah bosan. Jadi kegiatan mendidik itu juga nggak terasa, tetap masuk gitu ke adik-adik sekalian. Jadi kakak hanya mau mengingatkan, tidak mau melawan orang tua. Artinya kalau orang tuanya juga mengingatkan berulang-ulang, harus ada sambutan gitu dari adik-adik, ya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu berguna dan sampai kepada adik-adik kami sekalian. Kami percaya adik-adik GKPS Resort Cililitan adalah anak-anak yang baik semua, anak-anak yang mau mendengarkan orang tua dan gak pernah bosan juga kalau orang tua juga berulang-ulang menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Amin adik-adik? Iya, amin. Adik-adik, kakak hanya mau ingatkan aja secara singkat, ya, agar adik-adik mengerti mengapa kita sebagai orang Kristen harus belajar firman Tuhan. Ini sangat penting kakak sampaikan, ya, supaya adik-adik tahu. Bagi yang belum pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kakak ringkas apa isinya, ya, dari 10 hal. Dari 10 hal yang menjadi isi Alkitab. Mengapa kita harus belajar Alkitab? Yang pertama, kakak jelasin secara ringkas aja, adalah membawa pada jalan keselamatan, ya. Karena pada Alkitab adik-adik banyak belajar mengenai kisah Tuhan Yesus sebagai sang juru selamat dalam hidup kita. Yang kedua adalah menjadikan kita orang Kristen yang kuat, ya. Karena adik-adik di Alkitab banyak sekali pengharapan yang disampaikan, banyak sekali penguatan yang disampaikan. Pada saat adik-adik lemah, buka Alkitab, banyak hal yang menguatkan yang kita pelajari di dalam Alkitab. Tidak ada satu orang pun yang ingin menjadi seorang Kristen yang lemah, baik secara fisik maupun secara rohani. Orang-orang muda seperti adik-adik sekalian harus kuat, harus memiliki rohani-rohani yang kuat, harus menjadi anak-anak Kristen yang kuat. Jadi rajin belajar membaca Alkitab. Yang ketiga adalah meyakinkan kita akan keselamatan itu sudah tertulis dan sudah kita terima. Jadi adik-adik harus percaya bahwa kita harus yakin bahwa keselamatan itu sebenarnya sudah kita terima. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan, ya. Jadi harus dibaca supaya kita makin mengerti. Yang ketiga itu tadi, ya. Yang keempat adalah memberikan keyakinan
dan kuasa dalam doa. Ya, jadi adik-adik, dalam Alkitab juga banyak dijelaskan bagaimana kuasa doa. Orang berdoa itu, apalagi orang benar ya, orang benar besar kuasanya. Jadi itu diajarin di mana? Diajarin di Alkitab. Jadi banyak sekali isi firman Tuhan itu ya. Kenapa kita harus belajar? Yang kelima, memberitahukan kita bagaimana menyucikan diri dari dosa. Ya, bagi kita yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan juga kasih jalan kepada kita. Bagaimana kita mohon ampun, bagaimana kita meminta pengampunan kepada Tuhan, bagaimana kita tahu dosa-dosa kita itu diampuni, dan bagaimana juga kita tahu bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan, yaitu dosa. Mungkin dengar itu pelajaran kita yang lama itu dulu ya, waktu sebelum pandemi mungkin. Dosa menghujat Roh Kudus. Jadi dari situ kita tahu bagaimana kita menyucikan diri dari dosa. Kemudian yang keenam adalah di Alkitab kita juga akan menerima kabar sukacita. Ya, salah satu berkat dari kehidupan Kristen ialah sukacita. Tetapi sering sukacita kita itu kita terbebani dengan persoalan-persoalan hidup sehingga kita lupa bersukacita. Makanya dengan membaca Alkitab kita diingatkan agar bersukacita dalam segala hal, bersyukur dengan semua kehidupan kita yang ada saat ini, mau susah, mau senang. Ya, kita ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk bersukacita. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah Alkitab mengajarkan kita bagaimana menimbulkan damai sejahtera. Ya, salah satu bukti rohani dari kehidupan Kristen ialah damai sejahtera, yaitu jauh dari hal-hal kekhawatiran dan kecemasan. Karena kalau orang yang hidup dalam rasa khawatir, orang yang hidup dari rasa cemas, itu biasanya tidak damai sejahtera. Orang yang penuh ketakutan, penuh rasa khawatir. Ya, Alkitab juga mengajarkan untuk kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Yang kedelapan adalah membimbing kita dalam membuat keputusan dalam kehidupan kita. Hidup kita penuh dengan keputusan-keputusan. Setiap langkah ada keputusan yang baik, ada keputusan yang kurang baik, keputusan penting dan keputusan yang kurang penting. Jadi adik-adik, bawa firman Tuhan dalam kehidupan adik sehari-hari agar Tuhan bisa membantu adik-adik dalam memberikan sebuah keputusan, baik keputusan saat ini misalnya dalam memilih sekolah, yang libatkan Tuhan dalam setiap keputusan itu. Artinya apa? Bawa dalam doa, ya, menentukan cita-cita, menentukan masa depan, bawa dalam doa apa-apa yang mau adik-adik putuskan. Yang kesembilan, Alkitab juga mengajarkan bagaimana kita dapat menyatakan iman kita. Ya, iman kita itu harus bisa dinyatakan, harus bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Ini pelajaran kita 2 atau 3 minggu yang lalu ya, bagaimana kita belajar menjadi saksi Kristus dimanapun berada, ya, baik di keluarga, di masyarakat, dan di dunia nantinya. Dan yang terakhir, yang terakhir untuk adik-adik yang perlu tahu adalah Alkitab juga menjamin keberhasilan adik-adik sekalian. Ya, setiap orang pasti ingin berhasil. Nggak ada satu orang pun yang mau gagal dalam hidupnya. Pasti setiap orang ingin berhasil, ingin sukses. Ya, dan kabar baiknya adalah Tuhan juga menginginkan adik-adik berhasil. Ya, bahkan bila perlu Tuhan juga menginginkan kita tiba pada keberhasilan yang sejati. Ya, bukan berarti cuma sekedar popularitas, bukan hanya sekedar kekayaan, kemasyhuran, keterkenalan, ya, tapi adik-adik juga bisa memiliki tanda keberhasilan menjadi anak Tuhan, ya, menjadi anak yang dikehendaki Tuhan itu anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan.
Seperti selalu kakak bilang, orang yang sudah bisa orang tua aja kalau senang, dia pasti akan memberikan apa saja yang adik-adik perlukan. Apalagi kalau Tuhan kita senang. Ya, jadi menyenangkan hati Tuhan pasti juga akan menjamin keberhasilan adik-adik sekalian. Kakak percaya adik-adik yang ada di Resort Cilitan akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses semua di bidangnya, asal berjanji mau melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan, dalam setiap aktivitas adik-adik. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Semoga bisa membekali adik-adik sekalian, bisa juga memberikan pemahaman yang baru buat adik-adik dan tidak mau bosan dalam mempelajari firman Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih atas firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Sungguh Tuhan sangat membuka wawasan kami, sangat membuka pemikiran kami bagaimana sebenarnya firman Tuhan itu sangat luas cakupannya ya Tuhan. Bagaimana kami semakin bisa memahami bahwa kami menjadi orang-orang yang Tuhan kasihi, yang Tuhan ajar setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan bersedia untuk membimbing kami, membantu kami, mengingatkan kami agar kami tidak pernah bosan-bosan belajar ya Tuhan. Biarlah kami, adik-adik kami kelas besar dan kelas remaja mau terus belajar agar kami bisa menjadi orang-orang yang sukses di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari Amsal 1 ayat 5. Demikian bunyinya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian ayat hafalan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita buat Tuhan. Kita ucapkan sama-sama. Apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Kita bernyanyi, beri syukur. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan atas ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami dengan baik. Terima kasih juga untuk semua kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing adik-adik kami sekolah minggu. Biarlah kasih dan berkat dari Tuhan selalu melingkupi guru-guru kami sekalian. Demikian juga kepada adik-adik kami sekalian, biarlah firman yang didengar dan pujian yang disampaikan pada hari ini benar-benar dilakukan dengan hati dan berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik.